Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sabila Sari dengan NIM C1A023102. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membuat tutorial bagaimana sih ARIMA model untuk forecasting menggunakan software Reviews itu. Sebelum itu kita masuk ke tahap analisis. Yang perlu kita pahami dulu apa itu ARIMA model. Nah, ARIMA model merupakan singkatan dari Auto Regressive Integrated Moving Average, di mana ARIMA adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis dan meramalkan data time series, yaitu data yang disusun berdasarkan waktu seperti harga emas, inflasi, penjualan, atau pertumbuhan ekonomi. Nah, konsep dasar ARIMA itu, model ARIMA bekerja dengan memanfaatkan pola data di masa lalu untuk memprediksi nilai di masa depan. Nah, artinya nilai suatu variabel saat ini tuh dipengaruhi oleh nilai sebelumnya, pola perubahan data serta error di masa lalu. Nah, komponen utama ARIMA itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada auto regresif atau AR, itu menunjukkan hubungan antara nilai sekarang dengan nilai masa lalu, dan ada integrate, itu proses differencing untuk membuat data menjadi stasioner. Lalu moving average itu menggunakan error di masa lalu untuk memperbaiki prediksi. Nah, bentuk umum ARIMA itu atau model ARIMA itu ditulis sebagai ARIMA buka kurung PDQ, lalu P itu jumlah leg AR, dan D itu jumlah differencing, dan Q adalah jumlah leg MA. Nah, kenapa menggunakan ARIMA? ARIMA itu digunakan karena cocok untuk data time series dan bisa menangkap pola tren dan juga bisa menghasilkan prediksi yang cukup akurat. Nah, contoh penggunaan ARIMA-nya itu seperti memprediksi harga emas di masa depan, atau meramalkan inflasi dan menganalisis penjualan suatu produk. Nah, setelah memahami pengertian ARIMA tadi, selanjutnya kita akan masuk ke tahap bagaimana cara mengolah data sebelum membangun model ARIMA. Oke, lalu kita mulai saja. Yang pertama itu kita buka aplikasi Reviews, lalu klik File, New, lalu Work File, lalu akan muncul seperti ini, dan di sini kita pilih struktur type-nya date, regular frequency, dan tentukan jenis datanya. Nah, di sini aku pilih monthly karena datanya bulanan. Contoh data kita itu dari tahun 2010 hingga 2026. Lalu kita klik OK. Nah, untuk yang kedua itu kita masukkan data. Pertama, klik File, Import, lalu pilih file Excel, pastikan format datanya itu sudah benar. Yang kolom pertama itu ada waktu, tahun atau bulan. Lalu yang kolom kedua variabel. Lalu klik Finish. Nah, kalau di sini saya hanya menyalin dari Excel. Lalu setelah itu kita cek grafik datanya. Sebelum analisis, kita lihat dulu pola datanya. Yang pertama itu klik 2 kali variabelnya, lalu kita klik View, Graph, Line. Ini tujuannya untuk melihat tren, apakah data itu naik atau turun, dan indikasi awalnya itu awal stasionernya itu atau tidak. Selanjutnya uji stasioneritas atau ADF test. ARIMA itu mensyaratkan data itu harus stasioner. Nah, langkahnya itu pertama klik variabel, lalu klik View, Unit Root Test, lalu pilih Augmented Decay Fuller, lalu pilih untuk yang pertama ini pilih level, lalu klik OK. Nah, jika
probabilitasnya itu kecil dari 0,05, artinya data stasioner. Kalau misalnya probabilitasnya lebih dari 0,05, datanya itu tidak stasioner. Oke, di sini kita cek lagi untuk yang kedua itu kita klik lagi variabelnya, lalu kita klik view unit root test, lalu augmented decay fuller, kita pilih yang first difference. Nah, di sini kita bisa lihat dulu ya probabilitiesnya seperti apa. Kalau misalnya kecil dari 0,05 itu datanya stasioner. Kalau misalnya lebih dari 0,05 artinya datanya itu tidak stasioner. Cek lagi yang kedua. Yang kedua itu kita pilihnya second difference. Nah, bisa kita lihat probabilitasnya gimana, kita bandingin dengan yang pertama. Nah, di sini untuk melihat korelogram data emas di FVC itu pertama kita klik variabel harga emasnya, lalu klik view korelogram ACF dan PACF, lalu tentukan jumlah labnya dan klik OK. Nah, di sini korelogram itu adalah tampilan grafik yang menunjukkan nilai autokorelasi dan partial autokorelasi dari suatu data time series. Nah, dalam hal ini adalah harga emas. Nah, tujuan dari korelogram ini adalah untuk melihat pola hubungan data saat ini dengan data di periode sebelumnya. Jadi korelogram itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada ACF atau auto correlation function, itu menunjukkan hubungan antara data sekarang dengan data sebelumnya. Lalu ada PACF atau partial auto correlation function, itu menunjukkan hubungan murni tanpa pengaruh lag lain. Lalu key statistik digunakan untuk uji apakah ada autokorelasi dalam data. Kita lihat probabilitasnya, jika kurang dari 0,05 itu ada autokorelasi, jika probabilitasnya lebih dari 0,05 itu tidak ada autokorelasi. Nah, pada data emas biasanya kita akan melihat jika grafik ACF itu menurun secara perlahan, itu artinya data belum stasioner. Nah, jika ACF-nya itu langsung terputus menunjukkan komponen MA. Nah, jika PCFS-nya terputus di lag tertentu itu menunjukkan komponen AR. Nah, misalnya ACF itu menurun perlahan, PACF-nya terpotong di lag 1, artinya data itu belum stasioner. Model yang mungkin itu AR1. Nah, jika setelah differencing ACF-nya itu cut off di lag 1, PACF juga menunjukkan pola tertentu, maka model itu bisa menjadi ARIMA 111 atau ARIMA 110. Nah, dari data emas itu kita bisa mengetahui apakah data itu sudah stasioner atau belum. Nah, berapa nilai AR-nya atau P dan berapa nilai MA-nya atau Q. Lalu selanjutnya itu menampilkan ARIMA struktur, di mana pastikan datanya itu sudah stasioner. Sebelum membuat model ARIMA itu lakukan uji ADF. Jika belum stasioner, lakukan differencing. Nah, nilai differencing ini adalah D. Lalu kita tentukan nilai P dan Q, gunakan korelogram tadi, klik variabel, klik view korelogram ACF dan PACF. Nah, dari sini PACF itu menentukan P atau AR, lalu ACF itu menentukan Q atau MA. Nah, setelah itu masuk ke estimate equation. Pertama itu klik quick, lalu klik estimate equation, lalu ketik modelnya secara manual. Nah, di sini contohnya itu ARIMA 111 itu kita tulis menjadi YCAR tutup kurung 1 MA tutup kurung 1. Lalu ARIMA 121 yaitu YCARMA, AR-nya 2, MA-nya 1. Nah, setelah klik OK itu akan muncul hasilnya, koefisien AR dan MA, nilai probabilitas, nilai IC dan SC. Nah,
Disinilah kita mengetahui bahwa model yang digunakan adalah ARIMA PDQ. Untuk menyebutkannya, kita bisa menyimpulkan dari jumlah differencing atau D, jumlah ARP, jumlah MAQ. Jika differencing satu kali ada AR1 dan MA1, itu modelnya adalah ARIMA 111. Jadi ARIMA ini adalah singkatan dari Auto-Regressive Integrated Moving Average. Model ini digunakan untuk menganalisis dan meramalkan data time series seperti harga emas, inflasi, atau PDRB. Nah, komponen ARIMA itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pertama AR atau P. Jika komponen ini menunjukkan bahwa nilai sekarang itu dipengaruhi oleh nilai di masa lalu. Jika AR1 artinya nilai saat ini dipengaruhi oleh satu periode sebelumnya. Nah, jika semakin besar nilai P, semakin banyak lag yang digunakan. Lalu integrate atau D, komponen ini menunjukkan jumlah differencing yang dilakukan untuk membuat data menjadi stasioner. Nah, contohnya itu D sama dengan 0, data itu sudah stasioner. Kalau D sama dengan 1 itu perlu dilakukan difference satu kali. Lalu MA, moving average atau Q, komponen ini menunjukkan kalau nilai sekarang itu dipengaruhi oleh error di masa lalu. Contohnya itu jika MA1 artinya nilai sekarang itu dipengaruhi oleh error 1 periode sebelumnya. Nah, bentuk umumnya itu seperti ARIMA, PDQ. Contohnya ARIMA 111, ARIMA 210, ARIMA 011. Nah, nilai dalam ARIMA itu bisa ditentukan dari differencing, yaitu uji stasioner, atau dari P, AR dari grafik PACF, dan Q, MA dari grafik ACF. Nah, misalnya itu datanya itu tidak stasioner, perlu dilakukan differencing satu kali, dia sama dengan 1. Kalau PACF-nya cut off di leg 1 itu P-nya 1, ACF-nya cut off di leg 1 itu Q-nya 1. Nah, jadi modelnya itu ARIMA 111. Nah, jadi ARIMA ini digunakan dalam forecasting itu untuk memprediksi nilai di masa depan, melihat pola data, dan membantu pengambilan keputusan. Contohnya prediksi harga emas. Oke, selanjutnya kita akan melihat roots AR dan MA, di mana tujuannya ini untuk melihat atau memastikan bahwa model yang kita gunakan itu sudah stabil dan layak digunakan untuk forecasting. Nah, roots AR itu digunakan untuk mengecek stabilitas model. Lalu roots MA itu digunakan untuk mengecek invertibility model. Nah, syaratnya itu semua roots itu harus berada di dalam lingkaran atau di dalam unit circle. Nah, untuk menampilkannya itu kita melakukan estimasi ARIMA, pastikan modelnya itu sudah muncul hasil estimate equation, lalu kita klik pada jendela hasil estimate, kita klik views, lalu klik stability diagnostics, lalu inverse roots of AR atau MA polynomial, lalu setelah itu akan muncul grafik berbentuk lingkaran. Nah, di mana pada grafik tersebut itu ada lingkaran atau unit circle dan ada titik-titik roots. Nah, jika semua titik itu berada di dalam lingkaran, itu modelnya stabil dan baik. Nah, kalau ada titik di luar lingkaran itu modelnya itu tidak stabil dan perlu diperbaiki. Nah, untuk contohnya itu di sini kita bisa lihat bahwa semua titik itu berada di dalam lingkaran, artinya model ARIMA itu sudah stabil dan bisa digunakan untuk forecasting. Nah, kalau misalnya terlihat ada titik yang keluar dari lingkaran, itu artinya modelnya belum stabil sehingga perlu dilakukan pemodelan ulang. Lalu selanjutnya kita akan melihat grafik forecasting dari data tersebut. Nah, di mana grafik ini merupakan hasil akhir dari model ARIMA yang telah kita buat sebelumnya, yang digunakan untuk memprediksi harga emas di masa yang akan datang. Nah, caranya itu pertama kita harus sudah melakukan forecasting, lalu kita pilih variabel
data, misalnya data harga emas, data hasil forecast, misalnya emas F, itu kita klik kanan dulu, lalu open, lalu as graph, maka akan muncul grafiknya. Nah, dimana grafik ini biasanya ada garis data aktual itu menunjukkan data asli harga emas, lalu garis hasil forecast itu menunjukkan hasil prediksi dari model ARIMA, dan ada interval kepercayaan atau opsional itu area bayangan yang menunjukkan batas atas dan bawah prediksi. Nah, untuk melihat grafiknya itu, jika garis forecast itu mengikuti pola data aktual, itu modelnya cukup baik. Nah, jika garis forecastnya itu menyimpang jauh, itu modelnya itu kurang baik atau kurang akurat. Nah, kalau grafiknya itu menunjukkan tren naik, itu harga emasnya itu diprediksi meningkat. Nah, kalau grafiknya turun, itu harga emasnya itu diprediksikan akan menurun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa garis biru itu merupakan data aktual harga emas. Kalau garis merah itu hasil forecasting. Nah, kita bisa lihat kalau hasil prediksi itu mengikuti pola data sebelumnya. Jadi model ARIMA yang digunakan itu cukup baik dalam memprediksi harga emas. Nah, untuk di sini kita bisa lihat data emas sebelumnya dengan data emas yang sudah di forecasting. Di sini bisa kita lihat semua datanya. Semuanya muncul, yang sebelumnya itu kita tidak tahu. Dengan forecasting ini semua bisa diprediksi harganya. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa model ARIMA itu merupakan metode yang sangat efektif untuk menganalisis dan melakukan forecasting pada data time series, mulai dari proses uji stasionaritas, penentuan model melalui ECF dan PACF, estimasi model, hingga tahap forecasting. Nah, semua langkah tersebut sangat penting untuk menghasilkan prediksi yang akurat dan dapat dipercaya. Nah, semoga dengan memahami video ini diharapkan bisa bermanfaat bagi kalian yang telah menonton. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Sekian video tutorial hari ini. Saya tutup dan terima kasih.